Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat JKN KIS merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan. Selain itu juga melalui JKN KIS ini masyarakat memperoleh perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang. Agar memperoleh jaminan dan manfaat yang optimal dari JKN KIS, maka para peserta harus rutin membayar iuran JKN. Dan apa ya membayar iuran JKN itu sulit? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang ada di El Sinta, bersama saya Indro Kustanto. Pendengar Anda berjumpa kembali dan juga netizen. Nanti kita akan juga upload di YouTube-nya El Sinta. Kita berjumpa dalam program Radio Talk dan saat ini bersama dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang. Nah, sudah hadir dua narasumber di tengah-tengah kita. Saya kenalan dulu, yang pertama ada staf penagihan BPJS Kesehatan KT Semarang, Mas Hendy Wirawan. Ya, selamat siang pendengar. Selamat siang. El Sinta. Sehat-sehat Mas Hendy ya? Alhamdulillah sehat. Ini segar sekali Mas Hendy ini, semangatnya luar biasa. Siap. Cocoknya jadi motivator daripada staf gitu penagihan. ya, oke. Atau ketika menagih dengan penuh motivasi mungkin. Wah, pastinya. Kalau menagih harus termotivasi seperti itu. Ya, baik. Dan juga ada lagi kader JKN. Ini ada Mbak Ari Diana. Mbak Ari, selamat siang. Selamat siang, Mas. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Agak dekat dengan mic barangkali, Mbak. Oke. Oke, ya. Kita akan ngobrol-ngobrol berkaitan dengan iuran JKN. Karena bagaimanapun untuk mendapatkan manfaat dari JKN KIS ini, para pendengar atau para peserta yang sudah tergabung dalam JKN harus rajin-rajin membayar atau mengiur ya. Iya, betul. Ya, kalau asuransinya bayar premi lah begitu. Iya, betul. Nah, baik, kita akan bahas itu ya bersama para pendengar. Kita undang Anda juga bisa bergabung ya. Kita via pesan singkat lebih dahulu karena barangkali Anda bisa ingin bergabung di 087721109100 ataupun juga yang sudah bergabung di grup bisa juga komen-komen. Kami sudah share juga tema kita hari ini, atau telepon di 0247648910. Berkaitan dengan BPJS atau JKN Mas Hendy, pasti kita akan membayar iuran ya. Betul. Iuran BPJS itu berapa dan seperti apa sih? Pasti ada kelas-kelasnya masing-masing. Dan apakah kelas itu sama atau berbeda? Silakan Mas. Oke, baik Mas Junior. Mungkin selamat pagi menjelang siang ya untuk pendengar Radio El Sinta ini. Mungkin sedikit akan kami jelaskan bahwa BPJS Kesehatan ini memiliki beberapa segmen. Nah, seperti itu. Nah, segmen ini juga ada yang di peserta penerima bantuan iuran yang memang iurannya di cover oleh pemerintah. Kemudian ada yang non PBI atau yang tidak dijamin oleh pemerintah, seperti itu. Nah, untuk yang dijamin oleh pemerintah sendiri itu yang perlu diketahui memang pembayaran tersebut tidak gratis ya, tetapi memang dibayari oleh pemerintah, seperti itu, sebesar 42.000 yang akan dibayarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kemudian memang ada satu lagi yang memang dibayar oleh pemerintah daerah, seperti itu. Nah, pemerintah daerah ini untuk iurannya adalah 35.000 dan 2.800 untuk bantuan iurannya yang dibayar oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian sisanya nanti dibayar oleh pemerintah pusat. Seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi ada segmen lagi yang namanya pekerja penerima upah. Nah, itu yang mungkin seperti Mas Junior ya, ini pegawai seperti itu. Ya. Pegawai swasta bukan pegawai negeri tapi ya. Iya, pegawai swasta atau oke, siap. Baik, ini untuk pegawai swasta atau pegawai negeri nanti memang iurannya itu ada 5% dari total gaji, seperti itu. Yang 1% memang Mas Junior sendiri yang akan dipotong. Yang 4% nanti dari pemberi kerjanya, seperti itu. Yang akan melakukan pembayaran, tapi secara kolektif ya, melalui virtual account. Dan satu lagi mungkin yang familiar ya, untuk pekerja penerima upah atau untuk pekerja bukan penerima upah atau yang disebut peserta perorangan. Nah, itu yang peserta itu bisa memilih kelas untuk membayar iurannya, yang dimana di kelas 1 itu ada 150.000, di kelas 2 itu ada 100.000, dan kelas 3 itu sebenarnya di 42.000. Tetapi, ada tetapinya nih. Nah, tetapinya peserta itu hanya membayar 35.000 saja. Iya, karena ada subsidi dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yaitu 2.800, dan sisanya dibayar untuk oleh pemerintah pusat. Seperti itu. Jadi untuk kelas 3 peserta ini hanya membayar 35.000 saja. Ada 4 berarti ya? Iya. Ada 4 peserta PBI JK yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat dan provinsi. Yang kita kenal mungkin ada yang namanya Kartu Indonesia Sehat KIS.
Iya. Atau kemudian kalau Semarang itu apa namanya? UHC. Ya, itu ada UHC juga. Itu berarti masuk di situ. Betul. Yang kedua ada seperti kita ini karyawan PBPU atau BP gitu ya. Iya. Pemda yang sudah dibayar oleh pemerintah. Jadi nggak kerasa harus bayar iuran karena sudah dibayar oleh perusahaan atau instansi terkait. Baik, kalau untuknya PBPU tadi Mas Yuniar, maaf, PBPU Pemda itu yang memang dibayar oleh pemerintah daerah. Tadi yang UHC tadi. Yang untuk Kota Semarang itu UHC, itu PBPU Pemda. Jadi kondisinya peserta itu yang memang didaftarkan oleh pemerintah daerah dan nanti dibayar oleh pemerintah daerah itu. Gitu. Yang UHC tadi itu. Betul. Baru yang PPU. UHC, baru yang PPU. Yang PPU itu yang dibayarkan oleh instansi, perusahaan atau instansi. Betul. Kemudian ada lagi PBPU. Ya, PBPU itu PBPU yang perorangan. Ya. Yang ada yang wira swasta, yang pengen dengan BPJS. Karena sudah ada pendengar tadi yang juga menyampaikan. Nanti kita akan bahas juga beberapa pendengar yang sudah masuk. Siap. Ya, ini klasifikasinya biar pendengar tidak bingung. Betul. Dan akan kelihatan nanti di kelas mana. Kalau bayarnya 150 berarti kelas 1. Kelas 1. Kalau yang 100 itu kelas 2. Kelas 2, betul. Ada yang kelas 3 itu di 42.000. Iya, tapi untuk saat ini 35.000. 35.000 karena ada subsidi. Betul. Oke, boleh. Kalau untuk membayarnya itu bisa dilakukan di mana? Iya, baik. Kalau untuk membayar memang dari perkembangan zaman juga Mas Junior. Jadi kan pengennya itu mungkin saya sendiri ya peserta sebagai peserta juga itu kan membayar itu kan nggak pengen kemana-mana sambil rebahan bisa bayar gitu ya kan seperti itu. Jadi mungkin sudah diperluas untuk kanal pembayarannya. Jadi ada yang melalui bank ataupun non bank. Mungkin yang melalui bank sendiri itu nanti bisa melalui Bank Mandiri, mungkin Bank BNI, BRI, terus kemudian di Bank BTN, Bank Jateng, sama satu lagi di Bank BCA seperti itu. Nah, mungkin apabila memang peserta itu nasabah dari bank itu bisa melakukan pembayaran melalui mobile banking ataupun melalui ATM seperti itu. Iya. Sekarang bisa dilakukan dimanapun ya? Iya, betul. Ke swalayan atau minimarket itu datang juga bisa. Bisa juga. Nah, mungkin yang punya e-wallet, punya GoPay GoPay mungkin ada juga Dana Isaku, Finpay, kemudian Doku Wallet. Nah, yang sering belanja dengan e-wallet juga bisa melakukan pembayaran melalui itu juga. Seperti itu. Dan yang suka belanja nih, mungkin kayak Mbak Ari atau Mas Danu. Mas Danu ya, lewat Tokped pasti kalau bapak itu seringnya lewat Tokped. Kalau cewek itu bisa lewat Shopee. Gitu ya karakternya ya. Kayaknya seperti itu. Ya. Dan seperti itu. Itu juga sudah bisa melakukan pembayaran iuran melalui Tokopedia atau Shopee. Sambil lihat belanja check out, bayar sekalian. Mungkin melalui mobile CKN. Nah, mobile CKN ini bisa melakukan pembayaran untuk mendaftarkan melalui auto debitnya. Saya punya nih mobile CKN ini. Ya, bisa ya. Bisa. Keren ya. Coba lihat deh gimana sih coba mobile CKN. CKN. Nanti di menu auto debit, pendaftaran auto debit. Ini khusus untuk yang peserta PBPU aja, Mas. Kalau untuk yang sudah ditanggung oleh instansi ya itu sudah tidak perlu. Di menu auto debit ini ya. Betul. Bisa ya. Tapi saya nggak bisa pakai karena dibayar perusahaan. Iya. Betul. Oke. Ini berarti bisa berbagai macam pembayaran, tidak perlu datang ke kantor lagi. Betul. Bisa sambil belanja, sambil rebahan juga bisa. Iya, betul. Langsung auto debit juga bisa, biar tidak pusing langsung auto debit tiap bulan. Kepotong sendiri juga bisa. Betul. Jadi tidak perlu memikirkan nanti aku dibayar tanggal berapa. Nah, itu sudah didebit secara otomatis melalui bank yang bersangkutan. Kalau langsung bisa? Kalau langsung bisa. Nanti kalau mungkin mau belanja ke Alfamart, Indomart gitu sekaligus membayar BPJS Kesehatan juga bisa, Mas. Nah, jadi melalui Alfamart, Indomart ataupun kantor pos, atau bahkan saat ini kita juga punya mitra yang namanya kader JKN. Iya. Mbak Ari ini ya. Mbak Ari ini. Betul. Mbak Ari ini kader JKN kami. Ini kader JKN ini memang sudah kami daftarkan atau mewajibkan kader ini sebagai agen PPOB, payment point online bank. Jadi posisi Mbak Ari ini bisa menerima pembayaran dari peserta juga. Jadi kita tetanggaan sama Mbak Ari bisa? Bisa. Dan tiap kecamatan kelurahan ada? Ya, setiap kecamatan kelurahan hampir di wilayah Semarang dan Demak ada. Apa itu berarti? Kalau Mbak Ari ini berarti disebut sebagai kader JKN itu berarti kader JKN ini apa dan siapa? Jadi silakan Mbak Ari. Silakan. Sebelumnya selamat siang semuanya. Jadi kalau kader JKN itu merupakan mitra.
mitra dari BPJS Kesehatan. Terus jadi kami memiliki fungsi utama untuk mengedukasi kepada peserta secara langsung, khususnya untuk peserta yang menunggak. Tetapi selain untuk mengedukasi peserta yang menunggak, apabila di lapangan, sebenarnya karena kita terjun ke lapangan langsung ya, ketemu sama peserta langsung, face to face. Nah, itulah di situ nanti terkait keluhan, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat itu biasanya bisa disampaikan kepada kami gitu. Apabila bisa kami selesaikan pada saat itu juga, atau bisa kami bantu jawab pada saat itu juga, kami jawab. Tapi kalau misalnya belum, nanti bisa kami sampaikan ke atasan kami terkait bagaimana penyelesaian dari masalah yang ada atau yang dialami oleh peserta tersebut. Berarti Mbak Ari ini kan di lapangan. Betul. Tentunya pasti ada masyarakat yang dibina. Iya, betul. Kebetulan saya membina 2 wilayah. Ngalian itu saya memegang Kelurahan Beringin sama Tambak Aji. Nah, ini pendengar dari Beringin Tambak Aji yang mendengarkan mungkin kenal sama Ari. Penguasa Beringin. Saya bayangannya malah kayak tukang tagih, kayak Bank Pelecit gitu, beda ya? Apa bedanya kader JKN dengan Bank Pelecit? Beda. Kalau itu kan agak serem gitu ya. Nanti kalau nggak bayar kulkasnya dibawa. Tapi kalau kami nggak sih. Kami lebih ke mengedukasi bagaimana manfaat apabila BPJS sendiri itu aktif, apabila BPJS itu sendiri dibayar itu manfaatnya seperti apa lah, itu yang perlu yang kami tekankan dan kami sampaikan kepada masyarakat seperti itu. Bukan nanti nggak bayar kulkasnya dibawa gitu enggak ya. Mengingatkan aja. Ada tambahan nggak, Mas? Iya, betul. Mungkin Mbak Ari ini memang salah satu mitra kami, yaitu kader JKN yang memang kader JKN ini juga sudah bermitra dengan kami sudah cukup lama ya, dari 2017 itu sudah ada memang di wilayah binaan area Semarang dan Demak, dan kita itu punya 50 kader. Sekarang sudah punya 50 kader yang tersebar di area kecamatan di area Semarang dan Demak. Di area Demak itu ada 20 kader, di Semarang itu ada 30 kader. Nah, Mbak Ari ini memang kami tujukan untuk membina wilayah tadi Beringin seperti itu, dan satu lagi Tambak Aji ya. Di wilayah Ngalian. Harapannya memang Mbak Ari sebagai kepanjangan tangan dari kami yang mampu nanti memberikan informasi secara detail terkait program JKN, salah satunya seperti itu, dan yang memang fungsi utamanya adalah melakukan penagihan iuran. Nah, kami itu menagih juga secara persuasif, Mas Junior. Jadi ya memang kita menyampaikan ya seperti itu, lebih halus lah. Oke, kita akan jeda dulu. Ya, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam, dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda masih mendengarkan Radio Talk, El Sinta News and Talk. Pendengar kembali bergabung bersama Radio Talk. Kali ini masih bersama dengan dua narasumber kami, ada Mas Hendy dan juga Mbak Ari, yang kita seru sekali ngobrol-ngobrol tadi ya. Ternyata sudah ketahuan bedanya kader JKN dengan Bank Pelecit tadi adalah yang satu bisa ngambil kulkas kalau enggak, yang satu dikasih edukasi. Lebih ramah ya. Jadi pemerintah itu tidak galak-galak amat ini. Buktinya ada Mbak Ari. Negara hadir itu karena ada Mbak Ari. Nah, sekarang kita bicara berkaitan dengan tugas ya. Tugas kader JKN. Ini apa ini berarti tugas kader JKN, Pak Ari? Ya, sesuai yang sudah ini saya sampaikan tadi, bahwa kita itu bertugas untuk mengunjungi ke rumah-rumah. Jadi kemudian mengedukasi terkait tunggaan dan juga menyampaikan terkait info-info dari BPJS yang memang perlu kita sampaikan kepada masyarakat yang kita temui tadi. Selain itu kita juga ini Mas, kalau kami kan kebetulan dari ini ya, maksudnya dari lingkungan masyarakat, kemudian kami bisa ini masuk ke, kalau karena saya ibu-ibu, jadi biasanya edukasinya ke PKK, ke Dawis gitu. Enak kumpul kalau ibu ya? Iya. Kalau bapak agak susah ya? Nggak rumpi aja, tapi kita sampaikan bahwa info-info BPJS yang ini kita sampaikan pada saat acara-acara seperti itu. Habis itu ngerumpi? Iya. Jadi sosialisasi itu dilakukan secara kelompok di forum-forum masyarakat. Betul. Datang juga, berarti berkalanya setiap apa itu biasanya? Biasanya sebulan sekali, tapi muter Mas, enggak. Maksudnya wilayah, kalau PKK itu kan banyak ya, bisa nanti mungkin di RW 1, RW 2 gitu, bisa gantian mungkin. Cuman tergantung nanti kita janjian nih sama ibu-ibu kadernya, bisa enggak nih saya masuk untuk ngedukasi terkait BPJS, terkait iuran. Mungkin ada beberapa warga binaan saya yang memang hadir di kegiatan PKK tersebut. Gitu. Apa Mas PKK berarti? Oh iya,
hafal sedikit tapi. Iya. Jadi kader ini berarti diwajibkan menjadi PPOB ya berarti ya? Iya, betul. Sehingga nanti kalau ada yang mau membayar, nanti langsung diterima dan nanti langsung ada struk ininya. Struknya diberikan begitu ya? Iya. Nanti diberikan. Oke. Ada nggak sih keluh kesah yang diterima masyarakat biasanya? Apa nih? Kalau keluh kesah banyak sih, yang perlu kita tingkatkan itu kesadaran bahwa BPJS itu untuk diri kita sendiri sebenarnya, bahwa jaminan kesehatan itu ya untuk menjamin kesehatan kita gitu, biar masyarakat itu pola pikirnya bahwa ini saya bayar itu ya buat diri saya sendiri, seperti itu. Ada teman nggak Mas? Ya mungkin terlepas itu kan memang konsep untuk BPJS Kesehatan konsep kita itu kan memang gotong royong Jadi dengan membayar iuran seperti itu ya harapannya kita bisa membantu juga untuk yang masyarakat lain yang sedang membutuhkan. Nah nanti sewaktu-waktu kan kesehatan kita memang tidak tahu ya kondisinya kita untuk ke depan ya kita sudah menjaga dan kemudian ya dilalah itu terus kemudian itu tadi sampai dengan sakit. Nah itu juga dengan iuran seperti itu ya yang sudah dipilih tadi ya itu juga ada efek gotong royong dari orang masyarakat lain yang membayar juga seperti itu. Karena memang contoh dengan operasi jantung itu kita membutuhkan juga 3.000 peserta untuk untuk membayar iuran untuk menopang yang sakit jantung itu. Iya, sakit jantung itu. Jadi memang gotong royong ini yang memang prinsip yang kami kedepankan. Iya, betul. Iya, saya ada pertanyaan. Ketika Mbak Ari ini ke lapangan, para kader JKN ini ke lapangan, bagaimana kita mengetahui bahwa yang kita datangi rumahnya itu memang benar kader JKN? Oh ya, jadi ketika kami kunjungan ke rumah peserta itu kami selalu siap dengan atribut Mas. Jadi kita pakai rompi warna coklat ya. Coba ditunjukkan, boleh. Dilatin ke sana ya, ke sana ya, boleh. Jadi ini kebetulan ya saya pakai. Nah, kita pakai rompi seperti ini. Sudah ada tulisannya di sini kader JKN. Selain pakai rompi kita juga pakai name tag ya. Jadi nggak hanya pakai rompi aja, kita pakai name tag. Nah, ini kita lihat saya. Mbak Ari ini. Iya, betul ya. Ternyata isinya peralatan kader ya. Iya, betul. Jadi nanti kita kunjungan itu bawa pakai name tag. Jadi kan nanti ketika datang itu kita sudah tidak, masyarakat itu sudah tidak ragu lagi, ini siapa nih yang datang ke rumah nih. Name tagnya biasanya nama, selain nama juga ada nomor. Iya, ada nomor ini nama pegawainya. Ada tulisan kader JKN-nya. Mungkin selain itu juga Mbak Ari ini dibekali oleh surat tugas juga Mas. Jadi surat tugas itu sebelumnya Mbak Ari akan melakukan kunjungan, Mbak Ari ini juga istilahnya sowan lah ke tempat perangkat desa setempat ya, meminta izin bahwa Mbak Ari ini adalah sebagai kader JKN yang nanti akan bertugas di wilayah tersebut. Seperti itu. Jadi mengetahui perangkat desa. Jadi surat tugasnya itu biasanya diketahui juga untuk perangkat desa, biar nanti kalaupun ada yang mungkin belum belum yakin, bisa meyakinkan ke perangkat desa juga bahwa Mbak Ari benar kader di area situ. Gitu. Ini yang membedakan nanti selain dengan Bang Belcet yang kasar tadi juga mungkin barangkali dari atributnya ya. Wah, ini kayaknya mau nagih iuran motor nih. Bukan. Ternyata dari BPJS. Lebih terang kayaknya masyarakat mendatangnya. Betul. Kalau ada peserta yang menunggak, nah ini seperti apa pembayarnya? Apakah bisa dilakukan dengan cicilan nanti atau bagaimana? Kalau ada menemukan peserta yang menunggak begitu. Oh ya, baik. Ya memang ini ada salah satu program memang dari BPJS Kesehatan yang tadinya itu memang sudah ada program juga, yaitu tabungan sehat. Tadinya ya tabungan sehat itu tabungan yang dari bekerjasama dengan BNI ya, itu kan peserta bisa nabung sampai dengan nominal iuran sesuai, kemudian akan terdebit dengan sendirinya. Tetapi untuk saat ini juga ada yang namanya program rehab. Ya ini peserta pernah dengar nih saya nih. Iya benar ya. Program rencana pembayaran bertahap seperti itu. Jadi harapannya ini nanti pendaftarannya melalui mobile JKN dan peserta tersebut bisa melakukan pendaftaran rehab sesuai dengan minimal itu di lebih dari 3 bulan ya, yang ada kriterianya. Jadi lebih dari 3 bulan menunggak, peserta tersebut baru bisa mendaftarkan program rehab atau melalui mobile JKN seperti itu. Nah nanti untuk cicilannya bisa dipilih seperti itu dengan sesuai bulan menunggaknya, karena minimal adalah
2 bulan cicilan. Oh. Iya. Minimal 2 bulan cicilan. Betul. Nanti bisa kemudian didaftarkan rehab. Oke. Iya. Ada kesulitan nggak sih masyarakat di lapangan ketika ikut rehab begini? Mungkin siapa Mbak? Mbak Ari ya? Oh iya, kalau Ari dari juga. saya di lapangan biasanya kesulitan untuk pengaktifan mobil JKN-nya dulu biasanya. Malah saudara itu belum mengaktifkan mobil JKN, lah itu nanti kendalanya di situ. Iya, harusnya masyarakat nanti mulai nih mendownload aplikasi mobil JKN, kemudian mengaktifkan apabila ada kendala terkait nomor HP atau kenapa nih kok nggak bisa login, nanti bisa disampaikan juga. Ada nih, kita ada BPJS keliling juga Mas, gitu. Iya. Ya itu boleh tadi sempat belum kesinggung tuh BPJS keliling tuh apa tuh? Iya, jadi Mas Indi mungkin ya. BPJS keliling. Tinggal datang aja. Berarti tinggal ada perintah BPJS keliling datang gitu aja ya? Iya, kita membantu biasanya untuk datang langsung mendampingi. Ya. Gimana nih Mas? Ya, BPJS keliling itu memang sudah terjadwal, Mas Senior. Jadi memang 1 bulan itu sudah dijadwalkan bisa di puskesmas ataupun mungkin bisa di kecamatan, kelurahan seperti itu, atau mungkin di instansi pemerintah juga bisa membutuhkan jadwal tersebut. Nah, kader ini kebetulan memang kami himbau apabila memang kondisinya ada BPJS keliling atau ya seperti itu ya, BPJS keliling yang memang di areanya bisa bergabung untuk membantu seperti itu. Jadi selain kader itu dapat kepercayaan ya bahwa oh ini toh kader Mbak Ari ini kan dibantu di area ngalian nih. Jadi masyarakat kan trustnya juga lebih jadi lebih kan. Jadi kalau memang nanti tidak ada BPJS keliling tadi, peserta bisa ke Mbak Ari seperti itu gantinya gitu sih. Nah, kebetulan hari ini di Kelurahan Ngalian ini kayaknya Mas. Ada. Iya, teman-teman lagi standby di sana ya. Bisa datang nih ke Kelurahan Ngalian sampai jam 12. Sampai jam 12. Iya. Kalau kader JKN di BPJS keliling itu biasanya bantu-bantu apa? Jadi kadang kita membantu untuk screening di depan dulu Mas. Jadi ini keluhannya apa dulu. Kalau misalnya sekiranya perlu langsung ke customer service yang bertugas, bisa langsung. Kalau misalnya perlu cukup diedukasi lewat mobil JKN, kita bantu edukasi lewat mobil JKN. Seperti itu. Dan biasanya selalu ramai ya spot-spot kayak gitu. Iya, kemarin di puskesmas juga ramai. Betul, karena lebih dekat kan Mas, daripada kita harus mau ngurus apa ke kantor itu kan ini. Jadi itu sebenarnya sangat membantu sekali sih untuk masyarakat gitu. Kalau ini ada pertanyaan juga nih, kalau kita mau pengen tahu BPJS keliling itu jadwalnya kayak gimana? Di tiap kelurahan berarti ya, seperti apa? Iya, itu nanti sebenarnya bisa cek di Instagram yang di ini ya, di BPJS Semarang itu Semarangku Sehat ya. Nah, itu nanti di situ ada update jadwal BPJS keliling. Nah, di situ bisa dipantau setiap bulan. Nah, nanti setiap harinya itu ada di wilayah mana aja. Nah, seperti itu. Jadi bisa mantau tuh di IG itu. Nah, untuk jadwal-jadwal BPJS keliling yang ada di wilayah Semarang dan Demak. Selain itu kalau misalnya ini saya juga, misal nih saya sudah dapat nih jadwal dari pusat terkait jadwal BPJS keliling, bisa nih saya share ke grup-grup PKK, grup-grup ini. Nah, nanti kan dari Pak RT-nya, dari Pak RW-nya juga bisa nge-share ke masyarakat langsung. Seperti itu. Jadi info itu pasti nanti tersampaikan ke masyarakat terkait jadwal-jadwalnya seperti itu. Oke, baik. Kita akan jeda lagi, masih ada pembahasan yang lain dan juga saya mau membacakan masukan dari pendengar sudah masuk kepada kami. Nanti kita akan bahas. Kita akan jeda setelah yang satu ini. Anda masih mendengarkan Radio Talk Elsinta News and Talk. Anda masih mendengarkan Radio Talk Elsinta News and Talk. Kembali lagi dalam program Radio Talk, masih bersama dua narasumber dari BPJS, ini yang luar biasa sekali. Mungkin barangkali bisa ditanggapi juga atau direspon dulu berkaitan dengan rehab tadi. Oh baik. Ini kan pasti permasalahan yang muncul di lapangan, mungkin ada banyak masyarakat yang menunggak. Ada barangkali yang lupa, atau karena persoalan ekonomi kemarin COVID barangkali ya. Atau kemudian ada persoalan lain sehingga iuran ini menunggak dan setelah mendengarkan siaran ini barangkali kemudian pengen mengaktifkan lagi BPJS-nya. Ini bisa ditegaskan kembali bagaimana untuk rehab ini. Baik, mungkin untuk ini ya pendengar Elsinta ya. Untuk rehab sendiri itu memang
seperti yang kami sampaikan tadi, rencana pembayaran bertahap bahwa peserta bisa mendaftarkan melalui yang pertama mobile JKN dengan kriteria menunggak lebih dari 3 bulan atau yang startnya itu di 4 bulan ya, 4 bulan sampai dengan 24 bulan. Nah, yang kami informasikan, yang kami tegaskan juga bahwa tunggakan itu BPJS Kesehatan itu hanya ditagihkan maksimal itu di 24 bulan. Contoh, kalau peserta tersebut sudah lebih dari 24 bulan, mungkin 3 tahun, 4 tahun sudah menjadi peserta dan menunggak. Nah, itu yang ditagihkan hanya 24 bulan aja kewajibannya. Nah, kemudian pendaftaran ini mungkin bisa melalui mobile JKN. Tadi Mbak Ari juga sudah bercerita, mungkin di lapangan juga mobile JKN ini ada beberapa hal yang memang dari ganti nomor atau mungkin belum daftar, email tidak terdaftar. Nah, itu kan memang ada beberapa kendala. Nah, itu mungkin bisa dibantu dari Mbak Ari ataupun mungkin bisa dibantu dari customer service kami, seperti itu. Nah, kemudian selain itu bisa melalui 165 call center itu untuk mendaftarkan rehab, atau bisa datang ke kantor juga untuk pendaftaran rehab tersebut. Seperti itu. Nah, kalau untuk melalui mobile JKN itu nanti bisa akses ke menu rehab di mobile JKN. Kemudian di menu rehab itu akan tersimulasi semuanya bahwa peserta itu menunggak berapa bulan, kemudian kalau ambil cicilan yang berapa bulan itu nanti akan tersimulasi bahwa setiap bulan akan membayar sekian, seperti itu. Nanti tinggal mengikuti tahap-tahapnya sampai dengan setuju dan bisa dibayarkan pada saat itu juga setelah mendaftar. Seperti itu. Nah, mungkin ada sedikit lagi ini yang menjadi titik poinnya bahwa kalau memang untuk tunggakan 24 bulan dan mengikuti rehab itu kan maksimal untuk cicilannya ada di 12 bulan. Nah, kalau sudah melakukan pendaftaran itu karena sudah tagihannya menunggaknya adalah 24 bulan, tidak ada yang namanya bulan berjalan, potensi iuran bulan berjalannya. Tapi kalau memang ada peserta yang memang kondisinya dia itu masih menunggak di 12 bulan. Nah, beliau mau mendaftarkan rehab. Nah, itu kan belum maksimal ya tunggakannya. Jadi ada potensi iuran bulan berjalan yang akan ditagih di akhir periode. Contoh kalau di 12 bulan kan maksimalnya 6 bulan. Nah, beliau milih 6 bulan. Nah, ada potensi 6 bulan tagihan berjalan yang nanti akan dibayar di akhir periode. Itu. Ini kalau sudah mengikuti program rehab berarti kartunya bisa langsung aktif atau bagaimana? Nah, ini menarik ini. Banyak yang memang kalau udah rehab langsung bisa tak pakai enggak nih ya. Banyak yang seperti itu Mbak Ari ya. Kan butuh juga sakit semisal atau kemudian semisal mau dirawat di rumah sakit setelah dicek, waduh, ternyata kok belum aktif ya? Belum aktif, padahal udah ikut rehab nih, gitu kan. Ini gimana nih? Ya, baik. Kalau untuk program rehab ini, nah, syarat salah satu peserta aktif itu adalah peserta tidak memiliki tunggakan. Seperti itu. Berarti kalau mau mengaktifkan kembali, yang pertama memang tadi bisa melunasi tunggakan. Nanti akan aktif kembali. Kalau melalui program rehab berarti sampai periode rehab itu selesai. Nah, itu baru nanti akan aktif kembali di bulan berikutnya. Seperti itu. Atau mungkin cicilan terakhir dengan pembayaran bulan berjalan itu akan aktif. Atau mungkin di tengah jalan nih, mungkin mau dipakai atau mungkin sudah punya rezeki, aku pengen lunasi nih daripada punya cicilan atau apa gitu, itu bisa nanti dibatalkan rehabnya itu, kemudian nanti akan muncul sisa iuran yang harus dibayar, itu dibayar secara lunas, nanti akan aktif kembali langsung. Jadi kunci aktif itu lunas. Tidak ada tagihan. Kalau kita pengen tahu, saya selaku peserta semisal kemudian terlambat tadi ikut rehab, kemudian saya pengen tahu tagihan saya kayak gimana, atau kemudian sudah melakukan rehab itu bagaimana, itu ada caranya nggak sih? Ya, untuk mengetahui cara kita untuk kita tahu status kita. Baik. Mas Indar, mungkin Mas Indar sudah mendownload mobile JKN ya? Sudah dong. Sudah sekali nih. Langsung saya pengen simulasi langsung. Nah, mungkin posisi sudah mendownload mobile JKN, nah itu semua akses dan informasi ada di genggaman Anda. Seperti itu. Jadi di situ bisa melihat informasi kepesertaan kita aktif atau tidak, iurannya yang masih bulan berjalan ini yang harus dibayar berapa, bisa tunggakan itu juga bisa, atau bahkan di info peserta ini ya? Di info peserta, betul. Atau kalau untuk yang tunggakan tadi di menu iuran, seperti itu. Nah, kemudian bisa juga screening riwayat kesehatan melalui mobile JKN, seperti itu. Ya, setidaknya setahun sekali. Iya, betul, harus screening, jadi biar tahu. Karena saya kalau klik itu, kalau klik klik yang screening itu, karena sudah
tahun kemarin, beberapa bulan yang lalu, tidak bisa lagi. Betul. Hanya 1 tahun sekali. Nanti per Januari berarti nanti bisa lagi. Betul. Setahun sekali jatuhnya. Nah, memang akses di mobile JKN-nya. Kemudian itu tadi bisa melalui care center di 165 atau yang mungkin bisa diakses di rumah juga. Itu bisa melalui Pandawa. Pandawa itu apa? Pandawa itu memang Pandawa 5 nama atau wayang? Bukan. Pandawa ini memang kanal BPJS Kesehatan yang memang diakses melalui WA seperti itu. Nah, nanti bisa mengakses atau chat WA di 08118 165 165. 08118 165 165. Betul. Nah, di situ nanti memang di Pandawa ini banyak juga menunya seperti itu. Apa saja yang memang bisa selain memang untuk cek iuran, di situ juga bisa untuk pendaftaran peserta. Untuk yang PNS TNI Polri baru, kemudian peserta yang tadi perorangan, kemudian penambahan anggota keluarga, mungkin untuk update identitas atau KK baru, mungkin seperti itu. Kemudian juga untuk peserta yang mungkin sudah meninggal bisa update di situ juga. Mungkin pengaktifan kembali status kepesertaan nih untuk yang teman-teman yang mungkin PPU ya tadi ya, kayak Mas Junior juga mungkin punya anak seperti itu yang sudah 21 tahun tapi masih kuliah. Nah, itu bisa diupdate seperti itu juga dengan memberikan surat keterangan kuliah juga. Seperti itu, biar nanti aktif kembali, karena kan batas maksimalnya ada di 21 tahun untuk anak. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir mungkin pengurangan anggota keluarga tadi, yang mungkin yang meninggal tadi. Itu sih Mas. Jadi Pandawa itu lengkap juga. Jadi bisa, kalau tidak bisa lewat aplikasi, bisa lewat Pandawa di 08118 165 165. Betul. Tapi kita nggak bisa sembarangan nanya ya. Itu artinya sudah sistemnya kan template ya. Iya, ada ini. Nanti cek dulu, nanti itu akan memberikan menu aksesnya. Jadi ada pilihannya. Nah, itu nanti tinggal dipilih aja yang mana. Ini sebenarnya beberapa jawaban yang saya tanyakan juga ditanyakan oleh pendengar. Tapi mungkin barangkali bisa ditegaskan kembali ya. Seperti ada pertanyaan Pak Salim Akif menyampaikan, saya punya bengkel, berarti dia pekerja mandiri dan lama belum daftar BPJS Kesehatan. Apakah bisa daftar BPJS secara online? Caranya gimana? Tadi mungkin hampir sama ya. Betul. Iya betul Pak Salim. Nah, mungkin bisa kalau untuk pendaftaran secara online tadi bisa melalui yang Care Center 165 ataupun Pandawa, Pak Salim. Nanti bisa melalui WA itu tadi, atau Bapak juga bisa mengakses mobil JKN. Tetapi kalau untuk pendaftaran pertama saya sarankan mungkin bisa melalui Pandawa Pak Salim. Seperti itu secara online. Jadi cukup WA aja. WA 08118 165 165. Iya, itu 24 jam untuk chatnya, tetapi nanti akan diproses di waktu kerja atau jam kerja seperti itu. Jadi setiap saat bisa Pak Salim chat. Nanti untuk proses nanti kan akan ada beberapa persyaratan yang harus diupload seperti itu. Nah, nanti setelah itu menunggu akan diproses di jam kerja dan hari kerja. Kalau ini ada pendengar kami Pak Yani menyampaikan berat kelas 1 150 per orang, kelas 2 100.000 per orang. Kali jumlah anggota keluarga, semakin banyak anggota keluarga semakin besar uang yang harus disetorkan. Berat dan ringan memang ada pada income keluarga tersebut dalam budgetingnya. Ini gimana ini? Kalau itu saya menanggapinya mungkin kartunya ini aktif atau tidak dulu. Kalau misalnya kondisi kartunya Pak siapa tadi Mas? Pak Yani. Pak Yani itu kan misalkan kondisi kartunya aktif, mungkin lebih ininya bisa turun kelas. Mungkin kalau ke kelas 3 itu kan 35.000. Jadi kalau misalnya anggota keluarganya ada 4 kan berarti 160. Iya, betul. Dibandingkan kalau 150 dikali 4, nah 600. Itu iya. Jadi memang BPJS ini menyesuaikan dengan postur keuangan keluarga. Betul. Jadi memang kelas itu istilahnya dipilihkan untuk peserta itu tergantung juga dari peserta itu mau milih yang mana dengan sesuai kemampuan masing-masing. Jadi memang kalau berasa di kelas 1, kelas 2 mungkin terlalu tinggi iurannya, bisa nanti pilih yang di kelas di bawahnya, seperti itu. Ada lagi nih pendengar yang menyampaikan nomornya 0813 2611 sekian ya. Ini menyampaikan iuran kesehatan dari tahun 2008 sudah ikut
dengan ini beliau menyampaikan salah satu produk asuransi. Gitu. Jadi mungkin bapaknya ini sejak tahun 2008 sudah ikut dengan asuransi dengan setoran sekitar 1 juta dan 750, berarti total 1,7 juta. Berapa tahun kemudian muncul BPJS. Namun sekarang tidak aktif lagi iuran, dan 50% iuran saya tarik lagi gara-gara iuran pendidikan yang gagal total. Berarti mungkin yang ditarik mungkin yang iuran asuransi. Ini mungkin berkaitan dengan manajemen keuangan. Barangkali keterjagaan atau Mbak Ali atau Mas Hendy bisa menjadi ini financial planner. Jadi bagaimana? Nanti saya ke sana malah hitung-hitungan ya. Kalau dilihat dari segi jumlah pembayaran iurannya sih lebih meringankan BPJS sekali dibandingkan harus yang membayar 1 juta itu kan cuman anak dan orang tuanya satu ya. Sedangkan kalau BPJS kesehatan misalkan di kelas 1 aja 300.000, sedangkan itu tadi 1.700.000 kalau BPJS. Kalau misalnya mau lebih ringan lagi ya itu tadi sih. Nah mungkin salah satunya kan negara itu hadir juga untuk masyarakat ya. Jadi harapannya masyarakat itu bisa tercover gitu di jaminan kesehatannya ya, dengan mungkin iuran yang lebih proporsional atau lebih ringan seperti itu. Nah mungkin kalau yang sudah punya asuransi swasta itu sebenarnya bisa diteruskan juga kalau memiliki kemampuan lebih, karena itu kan juga bisa cost sharing ya, dalam artian nanti kalau mungkin di BPJS Kesehatan kemudian beliaunya mau punya keinginan, nah ini kan keinginan dan kebutuhan harus dibedakan ya Mas ya. Mungkin kalau keinginan beliau itu mau naik kelas di VIP bisa di cover dengan asuransi swastanya. Tetapi kalaupun mau memilih, monggo silahkan. Tetapi untuk dengan BPJS Kesehatan mungkin iurannya akan lebih ringan seperti itu pilihannya. Seperti itu Mas. Gitu. Baik. Apalagi kalau kita bicara fasilitas juga mungkin akan sama saja ya, artinya betul. Negara juga hadir memberikan fasilitas kesehatan yang sama di masyarakat begitu ya. Betul. Dan sangat baik sekali. Dan pelayanan kesehatan kita selalu istilahnya kita perbaiki. Seperti. Ada yang menyampaikan berkaitan dengan kelas ini ya, KRIS ya. KRIS. Yang menyampaikan satu kelas KRIS itu gimana? Saya sepakat seperti sekarang. Kalau sekarang berarti tidak menggunakan kelas ya. Pakai kelas. Bukan KRIS lah. Ini bagaimana tanggapannya? Kalau kelas Pak Junaidi ini di Semarang. Pak Junaidi, mungkin untuk kelas rawat inap standar ya, ini memang peraturan itu dan perubahan itu memang sangat dinamis Pak Junaidi ya. Memang kalau KRIS ini nanti kelas rawat inap standar, jadi tidak ada kelas lagi. Ini masih dalam tahap kita istilahnya lagi godok ya, dalam artian itu kita masih berproses ke arah situ seperti itu, karena kan memang banyak yang perlu disesuaikan Pak Junaidi. Jadi dari segi nanti iuran untuk fasilitas tempat atau kamar yang ada di rumah sakit, nah itu memang perlu nanti ada penyesuaian. Jadi kondisinya masih dalam tahap itu proses Pak Junaidi. Jadi untuk saat ini masih tetap bisa memilih kelas. Nah, untuk kapan nanti ya akan diberlakukan ya? Iya, kalau untuk kapannya nanti akan kita informasikan kembali secara masif Pak, karena kan teknis-teknis tersebut yang memang harus kita sesuaikan lagi banyak hal seperti itu. Jadi ditunggu aja nanti informasi lebih detailnya lagi. Ada lagi Pak Michael bertanya, apa BPJS juga membiayai untuk pasang gigi palsu katanya? Kalau pasang gigi palsu itu kayak protesa gigi ya, itu di cover juga. Oh, di cover. Iya, full? Modelnya enggak full sih. Jadi kalau ini jadi kalau gigi palsu itu modelnya bantuan, bukan jadi itu modelnya adalah bantuan. Jadi nanti dengan total sekian BPJS akan membantu seperti itu dengan protesa gigi tersebut. Bisa langsung disampaikan ke Vaskes, nanti yang lebih tahu untuk biaya untuk satu giginya pengafurannya berapa itu nanti sama Vaskesnya langsung. Pak Michael langsung ke Vaskes tanya-tanya untuk paham untuk lebih lanjut. Gitu. Atau nanti bisa ketemu keterjagaan juga berarti. Oh bisa. Baik, kita akan jeda sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita. Masih ada satu sesi lagi untuk menegaskan kembali terkait dengan tema kita. Jangan kemana, tetaplah bersama kami. Anda masih mendengarkan Radio Talk El Sinta News and Talk. Anda masih mendengarkan Radio Talk El Sinta News and Talk.
Tidak terasa kita sudah masuk pada sesi terakhir perbincangan kita pada kesempatan siang hari ini, dan sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan yang muncul ya. Tapi yang sering terjadi adalah biasanya yang kita jumpai di lapangan itu masyarakat itu sudah daftar JKN, sudah daftar BPJS begitu ya kesehatan, tapi ternyata tidak dapat kartu. Kadang muncul seperti itu. Sering. Pernah saya juga kejadian itu, akhirnya saya ngeprint sendiri. Karena di Vaskes tidak dikasih kartu katanya. Nah, ini gimana penjelasannya sebenarnya? Jadi kalau misalnya untuk kita sampaikan kepada masyarakat pendengar siang ini, sudah tidak perlu pakai kartu fisik ya. Jadi kayak datang ke kantor ataupun ke BPJS keliling untuk saya mau cetak kartu nih. Nah sekarang baik di kantor maupun ini sudah tidak ada yang cetak kartu. Jadi untuk cetak kartu itu sudah nggak ada. Jadi untuk masyarakat bisa pakai mobil JKN, atau sekarang akses untuk periksa itu lebih mudah Mas. Kita bisa pakai, kalau yang anak-anak bisa pakai kartu yang pink itu ya, kartu periksa, kartu KTP-nya anak-anak itu ya, KIA itu. Kalau yang ini kita bisa pakai KTP sebenarnya. NIK itu sudah terkonek semua sama BPJS. Jadi ketika di entry NIK-nya, nomor BPJS-nya akan keluar otomatis. Jadi nggak perlu bingung nih mau periksa kok nggak punya kartu gimana nih gitu. Ya pakai KTP aja langsung. Cukup tunjukkan KTP, bisa. Jadi nggak masalah nggak punya kartu. Nggak masalah. Nanti kalau punya kartu malah dompetnya malah penuh. Betul. Iya kan? Mau digesek ternyata kartu BPJS. Salah nih gitu. Oke, apalagi yang barangkali bisa ditegaskan di sesi akhir kita berkaitan dengan tema kita hari ini. Mari Mas Andi, seperti apa Mas Andi? Oke, baik. Mungkin untuk masyarakat, seluruh masyarakat ya, sebelumnya kami berterima kasih banyak ya atas partisipasi dan kepercayaan, dan kemudian sudah mendaftar di program JKN ini. Dan jangan lupa juga pastikan untuk selalu menjaga keaktifan pesertanya dengan cara melakukan pembayaran iuran secara rutin setiap bulan. Lebih baik lagi dengan cara auto debit seperti itu, karena membayar iuran itu lebih mudah, lebih praktis dan tanpa ribet kalau menggunakan auto debit. Seperti itu. Ada tambahan juga mungkin Mbak Ari? Kalau saya mungkin apa ya biasanya ditemukan di lapangan yang kita perlu perjelas juga? Tadi kan soal pasang gigi palsu semisal tadi sudah. Ada juga mungkin barangkali yang pengen kepo soal kacamata atau yang lain itu gimana tuh? Jadi kalau misalnya terkait kacamata itu BPJS itu juga membantu ya Mas. Jadi untuk kelas 1 mungkin bisa dibantu itu 350.000, kelas 2 nanti 250, kelas 3-nya 200.000. Kalau alurnya nanti bisa monggo disampaikan ke Vaskes ya, bisa nanti kemudian untuk pemeriksaannya dirujuk di rumah sakit, nanti baru untuk klaim kacamatanya ke optik yang bekerja sama dengan BPJS. Dan jangan lupa juga menggunakan mobil JKN ya, karena fiturnya di sana sangat banyak. Mobil JKN itu karena posisinya di mobil JKN semua akses bisa ditinggal sama dokter juga ternyata. Bisa sama dokter juga, betul. Tinggal sama dokter bisa di situ. Tapi jangan iseng ya. Jangan. Nanti mengganggu pelayanan gitu. Sama ini lagi Mas, ini mau menambahkan sedikit untuk ibu-ibu nih yang punya BPJS, kemudian nih terkait kanker serviks nih, bisa nih kita para wanita betul screening monggo ya. Bisa screening pap smear, untuk alurnya nanti bisa ke Vaskes, dibuatkan pengantar. Untuk pemeriksaannya bisa ke laborat yang bekerja sama dengan BPJS. Gratis itu, nggak bayar, free. Oke. Nanti istri saya kasih tahu. Siap. Untuk yang screening gula mungkin juga bisa. Iya, jatahnya itu juga sama 1 tahun sekali. Bisa tuh nanti dicek gulanya. Nah kan kita ini harusnya screening itu bagusnya di ini ya. Itu juga sejak free dini, ya? free. Caranya juga sama? Sama, nanti dari datang aja ke Vaskes, nanti dibuatkan pengantar untuk pemeriksaan ke laboratnya terkait gula darah puasa sama gula darah 2 jam setelah. Hanya screening gula atau ada screening yang lain juga? Kalau screening di BPJS Kesehatan ada 3 itu tadi. Screening riwayat kesehatan, pap smear sama screening diabetes. Sekalian bersama-sama 3-3-nya boleh? Boleh. Wah, tertarik nih. Daripada ke klinik bayar 800.000. Iya betul. Pasnya juga lumayan nih daripada itu. Oke, baik. Makanya memang di sini kami tekankan juga bahwa kepesertaan BPJS harus aktif, yaitu harus aktif, karena agar peserta tersebut bisa mengakses pelayanan kesehatan yang begitu lengkapnya tadi. Ternyata manfaatnya luar biasa. Betul. Segera ya pendengar untuk daftar JKN KIS kalau yang belum daftar, dan segera
ikuti rehab kalau mau melunasi. Terima kasih ya, Mas Hendy dan juga Mbak Ari sudah berbincang. Oke, sama-sama. Dan mendengar demikian wawancara kami bersama dengan Mbak Ari Diana, Ketua JKN, dan juga Mas Hendy Wirawan selaku staf penagihan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang dalam program Radio Talk. Nanti juga kita akan hadirkan di YouTube El Sinta. Selamat siang, sampai jumpa.